Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surahman, Dr. Surahman. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 10. Selamat bergabung untuk kelas 10 baru. Pada kesempatan ini, setelah kalian tahu nama saya, pasti nanti kalian juga akan mengupload ke saya perihal siapa saja nama kalian. Terutama untuk kelas 10 IPS 1, IPS 2 ya. Nah, nanti setelah pelajaran ini selesai, diharapkan kalian mampu menuliskan laporan apa yang sudah kamu lihat. Dan laporannya biasanya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan itu nanti akan kita arahkan laporannya seperti apa saja, Pak. Nah, judulnya untuk bab 1 ini nanti kita akan membahas menyusun laporan hasil observasi. Untuk laporan observasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kalian. Yang pertama, ketika kita akan menyusun sebuah laporan hasil penelitian, yang pertama adalah kita harus tahu dulu pengertian teks laporan hasil observasi itu apa. Teks laporan itu adalah berupa teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Pengamatan itu sendiri artinya observasi, ya. Pengamatan itu sama dengan observasi. Bagian apa saja yang akan kita observasi? Kita dapat membuat report atau membuat laporannya. Yang dapat kita laporkan adalah pertama, ya, kita buat klasifikasinya dulu. Tag report ini biasanya akan kita masukkan ke dalam klasifikasi tertentu. Yang pertama, berdasarkan kriteria, ya. Kriterianya adalah pertama, jenis tag tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua, ciri dari laporan observasi itu sendiri seperti apa atau apa saja. Kemudian yang ketiga adalah sifat umum atau generalisasi dari apa yang akan kita laporkan. Kemudian selain itu adalah yang dapat kita laporkan tidak hanya hewan, tumbuhan, manusia dan lain-lain, tapi semua yang ada di alam semesta ini dapat kita buat laporannya. Ya. Yang kedua, setelah pengertian ya. Yang kedua adalah ciri umum dari teks laporan. Ciri umum dari teks laporan yang pertama itu harus mengandung fakta. Mengandung fakta ini artinya apa yang kita laporkan itu apa yang sebenarnya kita lihat itu adalah fakta. Seperti apa misalnya ketika langit berwarna merah, ada apa langit berwarna merah? Biasanya langit berwarna merah atau agak jingga biasanya akan menjelang maghrib atau setelah asar akan berubah langit warnanya. Kemudian yang kedua, yang B itu harus objektif. Ya, sebuah laporan harus objektif. Artinya objektif itu apa adanya. Nah, kemudian yang ketiga itu harus ditulis lengkap, ya, harus ditulis lengkap, ya. Kemudian yang keempat atau D, tidak memasukkan hal-hal yang bersifat subjektif, tidak memasukkan hal-hal yang bersifat subjektif.
Subjektif itu artinya berdasarkan pengamatan kita saja, padahal belum teruji. Jadi kalau subjektif itu artinya kita memihak ke sesuatu, ya. Nah, kemudian yang kelima itu penyajiannya. Penyajian harus menarik. Kenapa harus menarik? Karena hasil pengamatan atau hasil observasi, kalau hasil observasinya bagus dan kita tampilkan, maka orang lain pun akan sama menganggapnya bahwa itu adalah yang terbagus. Begitu. Kemudian fungsi ini adalah fungsi yang ketiga. Itu fungsinya, Pak, fungsinya untuk apa ini? Fungsi dari observasi adalah melaporkan. Ya, dan yang berikutnya adalah mengenai interpretasi. Interpretasi itu adalah menafsirkan. Interpretasi atau menafsirkan. Bagaimana menafsirkannya? Yang pertama, supaya hasil observasi itu bagus, maka harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, ada pemilihan topik. Yang kedua, setelah pemilihan topik itu menentukan metode penelitian. Kemudian yang berikutnya, yang C-nya adalah membangun pertanyaan yang analitik. Analitik itu artinya pertanyaan yang menggali. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan data. Datanya harus dikumpulkan secara apa? Secara cermat. Artinya data itu harus selengkap mungkin. Dan kemudian yang E-nya di sini memberikan komentar. Nanti kalian harus memberikan komentar menurut kalian, tapi berdasarkan fakta yang ada. Kemudian harus menilai seberapa akurat atau tidak penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah memulai eksplorasi atau menggali. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat-alat visual. Ya, alat-alat visual misalnya ada diagram. Ya, ini adalah alat-alat visual. Alat-alat visual ini nanti akan mendukung sebuah laporan observasi. Ya, nanti kalian diharapkan dapat membuat laporan observasi. Buku yang digunakan adalah buku bahasa Indonesia seperti ini. Kalian bisa lihat bukunya. Kalau kalian punya di rumah bekas kakaknya, silahkan gunakan. Jika tidak, kalian boleh mencari di Palasari. Bukunya adalah buku bahasa Indonesia kelas 10 SMA terbitan Kemendikbud tahun 2017, edisi revisi di sininya. Ya. Ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan setelah kegiatan ini kalian memberikan komentar kepada Bapak. Terima kasih.